hari Minggu. Ya, hari ini kita mau ibadah lagi dengan tema penuh perhatian. Nah, sebelum Cici masuk lebih lanjut, Cici mau kenalin dulu nih teman-teman Cici hari ini. Ada di sebelah kanan Cici, yaitu Ko Martin dengan keyboardnya. Sebelah kiri Cici ada Cik Clara dengan mic-nya. Semua. Yang paling ujung ada siapa? Komiko dengan kajotnya. Yeay. Ayo, udah siap semua adik-adik? Kita mau nyanyi ya Cik Clara ya? Iya betul. Ya, kita mulai. Kalau perlu perhatian tepuk tangan. Kalau perlu perhatian tepuk tangan. Kalau perlu perhatian mari kita ibadah. Kalau perlu perhatian tepuk tangan. Yeay. Oh, udah pada siap ya Ci ya? Udah siap nih. Nah, kalau sudah siap untuk ibadah, Cici mau bacain dulu nih tata tertib untuk ibadah hari ini. Yang pertama, siapa di sini yang belum mandi? Kalau belum mandi, aduh, harusnya mandi dulu nih adik-adik. Karena tata tertib yang pertama adalah kita harus mandi dan sikat gigi nih Cik Clara. Serta pakaian kita harus rapi, gak boleh pakai baju tidur lagi. Bener Ciro, supaya kita tetap wangi dan segar ya Ci. Iya, kan kita mau ketemu Tuhan Yesus nih, Betul. jadi harus wangi gitu. Kita kalau ke mall aja wangi ya Cik Clara Iya, ya. bener. Nah, sekarang kita mau ketemu Tuhan Yesus harus wangi. Bahkan lebih wangi ya Ci. Yang kedua apa nih Cik Clara? Wah, kita harus komitmen penuh perhatian untuk menatap orang yang sedang berbicara kepada saya, walaupun lewat online nih kayak kita sekarang nih. Jadi kalian harus tetap fokus nih ke Cici nih. Pada saat guru sekolah minggunya lagi menyampaikan firman Tuhan, kita tetap harus liatin ya Ci ya. Tetap Iya, fokus benar. sama apa yang disampaikan. Jangan lirak-lirik gitu. Iya benar. Nah, yang Apalagi, ketiga, Ci? oh kalau aku nggak ngerti gimana ya? Nah, kalau nggak ngerti, saya mau bertanya nih. Kalau saya nggak ngerti, tanya ke siapa nih? Ke mama papa atau gimana Cik Clara? Atau adik-adik sekalian bisa tanya langsung ke guru sekolah minggunya Ci, Nah. melalui grup yang ada di WA. Ya, makanya kami dari guru sekolah minggu memohon bantuan untuk papa mama nih untuk mendampingi anak-anak agar bisa memiliki pemahaman yang tepat gitu. Oke, apalagi tuh Ci? Yang terakhir nih Cik Clara, Penting ya ini ya. penting. Nah, karena kita sekolah minggu, kita ibadah, kita harus ada gerakan Cik Clara. Jadi kalau guru sekolah minggu, kalau cici-cici di depan ini tepuk tangan, berdiri atau duduk, kalian harus ikuti. Jangan diam saja ya Cik Clara ya. Iya, nggak duduk-duduk sendiri, duduk-duduk doang ya Ci ya. Jadi harus ikutin nih gerakannya. Nah, duduk yang benar, berdiri yang benar. Jadi bahkan saat berdoa pun ya Cik Clara, kita harus sungguh-sungguh gitu. Oke. Jangan sampai main-mainan. Benar banget. Ya, kita mau masuk, kita mau berdoa. Ya, Oke. sikap yang benar adik-adik semuanya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami masih bisa beribadah Tuhan, walaupun secara online. Berkati kami Tuhan, biar kami fokus, biar kami penuh perhatian Tuhan. Biar kami semangat Tuhan untuk memuji, menyembah nama-Mu Tuhan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua, berkati cici-cici dan koko-koko yang sudah melayani kami semua Tuhan. Tuhan pimpin di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Kita sudah siap, kita mau memuji nama Tuhan. Tahu lagunya semua pasti. Gerakannya ya, jangan lupa yang tadi Cici bilang. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang
dayung, 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 perahu di sungai. Yesus besertaku. Kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah. Kau ada di suka, kau ada di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Mana tepuk tangannya? Masih semangat dong adik-adik. Nah, kalau masih semangat kita mau nyanyi lagi untuk Tuhan. Yesus
sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati adik-adik, siapkan perhatian adik-adik hanya untuk firman Tuhan pada saat hari ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Yes, Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, di rumahnya masing-masing Tuhan. Biar mereka punya hati, punya kerinduan yang penuh dengan perhatian untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam, tumbuh subur Tuhan, dan berbuah lebat di setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan melalui guru sekolah minggu Tuhan bisa tersampaikan Tuhan. Urapi Tuhan setiap hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami minta pertolongan-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Selamat mendengar firman Tuhan. Halo Elmray Kids yang ada di rumah, apa kabarnya? Seperti yang Ciklara dan Ciro sampaikan, bahwa tema firman Tuhan kita hari ini tentang penuh perhatian. Nah, apa itu penuh perhatian? Penuh perhatian adalah menunjukkan penghargaan pada seseorang dengan jalan menunjukkan perhatian penuh pada apa yang dikatakannya. Sekali lagi ya, kalau yang sampaikan, penuh perhatian adalah menunjukkan penghargaan pada seseorang dengan jalan menunjukkan perhatian penuh pada apa yang dikatakannya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, hewan yang penuh perhatian salah satunya adalah rusa ekor putih. Kamu bisa lihat di gambar di samping. Rusa ekor putih memiliki telinga yang selalu penuh perhatian terhadap sekitarnya, penuh perhatian terhadap otoritas di atasnya. Ada satu kisah nih tentang rusa ekor putih. Suatu hari anak rusa bersama dengan ayah rusa dan ibu rusa berjalan-jalan di suatu padang rumput. Saat berjalan-jalan mereka mencari makan. Sang anak rusa bermain agak jauh dari ibu dan bapaknya. Tapi walau sang anak bermain jauh dari bapak dan ibunya, telinganya selalu penuh perhatian terhadap sekitarnya, terhadap perkataan ayah dan ibunya. Hingga tiba-tiba terdengar bunyi ranting yang patah. Rusa ekor putih tidak mendengar bunyi itu, tapi ayahnya mendengar bunyi ranting yang patah. Ayah dan ibunya segera memberitahukan kepada rusa ekor putih bahwa lari, di dekat kamu ada bunyi ranting yang patah. Rusa ekor putih nggak tanya, malas, lagi sibuk, malas, antar aja. Enggak. Rusa ekor putih taat dengan penuh perhatian, dia berlari meninggalkan
meninggalkan padang rumput, masuk di dalam hutan rimba menyelamatkan dirinya. Akibatnya apa? Rusa ekor putih selamat dari bahaya yang mengintainya. Nah, kamu lihat di gambar di samping. Waktu rusa ekor putih berhasil masuk di dalam hutan, dia menoleh ke belakang. Ternyata ada apa tuh adik-adik? Coba lihat. Iya, ada macan yang menanti untuk menerkam dia. Untungnya rusa ekor putih penuh perhatian terhadap perkataan ayah dan ibunya, ya. Sekarang gimana sama adik-adik di rumah? Ayo. Di Alkitab juga firman Tuhan mengajarkan kita supaya menggunakan telinga kita dengan penuh perhatian. Tuhan memberikan telinga untuk kita gunakan dengan penuh perhatian. Telinga adalah organ tubuh. Nah, buat adik-adik yang udah kelas pertama, kelas remaja harus tahu nih. Telinga tuh organ tubuh yang pertama-tama diciptakan oleh Tuhan. Itu tergolong organ yang mula-mula diciptakan di kandungan saat kita di dalam kandungan orang tua. Nah, waktu seseorang mau meninggal, telinga atau mendengar adalah indera yang terakhir kehilangan kemampuannya. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa penuh perhatian adalah hal yang penting. Tanpa penuh perhatian, kita tidak mungkin bisa mendengar perintah dari Tuhan, dari orang tua, ataupun otoritas di atas kita. Jadi kita harus penuh perhatian. Nah, contoh di dalam Alkitab. Ayo kita lihat. Waktu bulan April awal, si Cucu udah terangkan buat kita tokoh Alkitab yang penuh perhatian. Dia penuh perhatian terhadap perkataan Tuhan sehingga dia dan seluruh keluarganya beroleh selamat. Siapa nama tokoh Alkitab tersebut? Ada yang tahu? Ya, Nuh. Nah, di dalam Kejadian 6 ayatnya yang ke-22. Nah, Kejadian 6 ayatnya yang ke-22 dikatakan di situ bahwa Nuh begitu memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan Tuhan kepada Nuh. Nuh begitu perhatian membuat bahtera dari kayu gofir, tingginya, panjangnya, lebarnya, semua Nuh perhatikan. Bahkan dalam kehidupan Nuh selalu menjaga tutur kata, perbuatannya supaya sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, sekarang bagaimana dengan adik-adik di rumah? Penuh perhatian terhadap otoritas di atas kita agar kita selamat dan beroleh kebaikan. Kak, apa ya otoritas? Nah, otoritas itu adalah kuasa dari orang yang bertanggung jawab atas hidup kita. Kalian ulangi ya. Otoritas adalah kuasa dari orang yang bertanggung jawab atas hidup kita. Siapa yang bertanggung jawab atas hidup kita? Yang pertama tentu saja Tuhan yang menciptakan kita. Yang kedua ada orang tua. Terus ada otoritas lainnya juga seperti guru di sekolah, guru-guru sekolah minggu, di GSJA Grogol. Mereka memiliki otoritas untuk menyampaikan kebaikan bagi keselamatan diri kita. Jadi harus kita taati. Nah, berikutnya kita lihat contoh penuh perhatian dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, ada yang bisa lihat? Ada yang bisa bantu sebutin? Nah, bisa lihat di slide. Contoh dalam kehidupan sehari-hari penuh perhatian kepada Tuhan itu bisa dilihat dari telinga yang suka mendengar dan melakukan firman Tuhan. Siapa yang suka setiap hari ngajakin mama sama papa, ayo mama sama papa kita mesbah keluarga yuk, kita berdoa yuk, kita baca firman. Siapa? Pintar anak-anak Elroy Kids. Jadi taat penuh perhatian kepada Tuhan itu dilihat dari telinga yang suka membaca dan mendengar melakukan firman. Nah, contoh juga penuh perhatian kepada orang tua, yaitu dengan
menjawab dan melakukan perintah orang tua dalam satu kali panggilan. Nah, gimana nih adik-adik di rumah kalau dipanggil sama mama sama papa lagi main game gitu ya, lagi pegang handphone gitu ya. Kalau dia pinjam handphone dulu deh. Lagi asik main game apa ya? Dipanggil, Budi, Budi, Budi gitu. Apa sih mama? Gak ada ya, gak ada di Elroy Kids, gak ada yang kayak gitu ya. Anak-anak Elroy Kids kalau dipanggil sama mamanya Budi, langsung ya mama, ya papa, ini saya ya. Hebat anak-anak Elroy Kids. Nah, jadi kita harus penuh perhatian. Nah, salah satu contoh penuh perhatian terhadap otoritas lainnya yaitu saat ini nih yang lagi gencar-gencarnya. Kita penuh perhatian mengikuti protokol kesehatan. Kalau nyentuh sesuatu kita harus cuci tangan, ya. Terus harus rajin makan yang teratur, istirahat yang cukup supaya menjaga kesehatan tubuh kita karena tubuh kita adalah bait Allah. Nah, firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayatnya yang ke-20 ini juga menjadi ayat hafalan kita. Nah, firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayatnya yang ke-20 boleh ditampilkan di slide. Ya. Kelewatan. Amsal 16 ayatnya yang ke-20, adik-adik boleh buka Alkitabnya masing-masing. Nah, atau saya biasa pakai tab nih. Ya boleh dibuka. Amsal 16 ayatnya yang ke-20, sekalian ditandain. Ini ayat hafalan kita. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, jadi siapa memperhatikan firman? Elroy Kids memperhatikan firman, dan Elroy Kids akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah Elroy Kids yang percaya kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan pada hari ini mengajarkan semua kita Elroy Kids untuk penuh perhatian kepada otoritas di atas kita, Tuhan, orang tua, dan juga guru di sekolah maupun guru sekolah minggu. Ya adik-adik ya, firman Tuhannya dihafal dan kita melakukannya supaya kita beroleh kebaikan. Mari sekarang semuanya tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa, mengucap syukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami mau belajar untuk penuh perhatian terhadap semua otoritas di atas kami, baik otoritas Tuhan yang memberikan keselamatan buat kami, otoritas dari orang tua, guru sekolah minggu, dan guru di sekolah yang membawa kebaikan bagi kami. Biarlah Roh Kudus pimpin kami supaya hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Hamba selesai dengan firman Tuhan, tapi Roh Kudus terus mengajar dan memimpin anak-anak-Mu Elroy Kids dimanapun berada untuk hidup penuh perhatian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya Ciros ya. Iya. Saat ini kita mau ngapain Ciros? Kita mau persembahan, kita mau kasih persembahan untuk Tuhan. Kita masukin ke dalam Celengan celengan ya. yang sudah kalian buat di rumah. Iya, contohnya seperti ini ya Ciros Iya, ya. Kita ini masukin di ke dalam sini juga mau kasih nih. celengan. Aduh, mana ya duitnya? Kita Aku sudah Ya. memberi. Ya, Nah. Ciros juga sudah. nanti kalau kalian sudah penuh celengannya nih, kalian bisa minta tolong mama papa untuk ditransfer ke rekening gereja, atau bisa dibawa nanti kalau kita sudah bisa ibadah lagi di gereja. Yuk. Iya betul. Yuk adik-adik semuanya, sebelum kita tutup ibadah ini, kita nyanyikan satu pujian ya. Besar
adik-adik semua tutup matanya, lipat tangannya, kita mau tutup ibadah ini ya dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau telah beri kami kesempatan kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, terutama mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kami berdoa juga untuk persembahan yang kami berikan, biarlah kembali semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapak, kami ingin untuk beribadah lagi Tuhan, kembali minggu depan dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati juga orang tua kami, guru kami, dan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin.